memberkati di dalam doa. Allah Bapa yang berkata di dalam kerajaan surga, Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini yang indah ini Tuhan, kami datang kepadamu mengucapkan puji dan syukur atas segala kasih karunia dan anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan telah menjaga kami sepanjang malam tadi dan telah membangunkan kami di pagi hari yang indah ini. Tuhan, sebentar kami akan beribadah kepadamu melalui ibadah sekolah ini. Biarlah Engkau memberkati ibadah kami ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kami berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang dalam keadaan kurang sehat, biarlah Tuhan tetap memberkati sehingga mereka tetap semangat mengikuti ibadah walaupun di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, ampunilah dosa pelanggaran kami agar kami layak di hadapan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi, sungguh ku bangga Bapa. Tertulis dalam Ayub 1 ayat 1 sampai 5. Adik-adik buka Alkitabnya ya. Kesalehan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ayat 3, ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati.
Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Demikian pembacaan firman-Nya, adik-adik. Adik-adik, nats Alkitab kita pada hari ini bercerita tentang seorang tokoh yang bernama Ayub. Ayo semua katakan, siapa? Ayub. Ya, Ayub. Ayub adalah seorang lelaki tinggal di tanah Uz dan dia sangat kaya raya. Dia mempunyai 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dikatakan di sini Ayub sangat kaya. Yang paling kaya. Kalau kaya itu berarti apa tuh artinya? Berarti mempunyai banyak harta. Apa aja emang yang dimiliki Ayub? Kenapa dia disebut sebagai orang yang terkaya? Tadi dikatakan di ayat 3, ia memiliki 7.000 ekor kambing domba. Ayo coba bayangin, 7.000 ekor kambing domba. Lalu dia juga mempunyai 3.000 ekor unta. Wow, banyak sekali ya. 500 pasang lembu. 500 pasang berarti 1.000 ya. 1.000 lembunya. Karena dikatakan 500 pasang. Lalu dia juga mempunyai 500 keledai betina. Keledainya betina berarti akan ada kemungkinan untuk berkembang biak lagi. Berarti akan ada kemungkinan untuk bertambah lagi keledainya ya. Lalu dia juga mempunyai budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Itulah harta yang dimiliki oleh Ayub. Itulah sebabnya Ayub dikatakan orang yang paling kaya atau terkaya dari semua orang di sebelah timur. Nah, adik-adik, Ayub ini adalah seorang tokoh yang sangat dibanggakan oleh Allah, atau Allah sangat bangga terhadap Ayub. Sekarang kakak pengen nanya nih, di antara adik-adik semua, siapa yang pernah bikin bangga orang tuanya? Ayo, pasti ada ya. Semua pasti pernah membikin bangga orang tua. Hal-hal apa aja yang bikin orang tua bangga? Bisa juga karena kita baik, karena kita rajin, karena kita taat terhadap perintah orang tua. Bisa juga karena kita mendapat juara atau prestasi. Ya, banyak hal-hal yang membuat orang tua bangga terhadap kita. Kalau orang tua bangga terhadap kita, kita seneng nggak? Seneng, pasti kita seneng ya, dipuji, dibanggakan. Nah, orang tua juga begitu. Kalau anaknya baik, wah itu tuh anakku si A, dia itu baik loh, dia tuh rajin loh. Dia papa mama pasti suka bercerita kepada teman atau saudara. Nah, adik-adik sekolah minggu semua, kalau orang tua kita saja bangga terhadap kita, kita sudah luar biasa senang. Apalagi jika Allah yang bangga terhadap kita. Seperti dalam nats ini dikatakan Allah sangat bangga terhadap Ayub. Karena apa? Ada loh hal-hal yang membuat Allah sangat bangga terhadap Ayub. Yaitu Ayub mempunyai 4 karakter di dalam hidupnya, sehingga Allah sangat bangga terhadap Ayub. Ya, apa aja 4 karakter itu? Ini dia. Yang pertama adik-adik, saleh. Orang yang saleh itu yang punya hubungan baik dengan Tuhan. Apapun yang terjadi kepada kehidupannya, dia tidak melenceng ke kiri ataupun ke kanan. Dia tetap tertuju kepada Tuhan. Yang kedua adik-adik, jujur. Bertindak dan berkata jujur sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi adik-adik, kita tidak boleh berbohong dan tidak boleh membela yang salah. Oke? Karakter Ayub yang ketiga adalah takut akan Tuhan, yaitu segan, hormat, dan mengasihi Allah. Dan yang paling penting adalah mau menyenangkan hati Tuhan. Yang keempat, menjauhi kejahatan. Ayub sangat takut anak-anaknya melakukan kejahatan, sehingga dia selalu berdoa supaya anak-anaknya menjauh dari kejahatan. Adik-adik juga tidak boleh melakukan kejahatan. Ya, nanti contohnya akan dijelaskan oleh kakak. Adik-adik,
tadi kakak-kakak sudah mengatakan 4 karakter Ayub. Apa saja tadi? Kita ulangi ya. Yang pertama, saleh. Yang kedua, jujur. Yang ketiga, takut akan Tuhan atau takut akan Allah. Yang keempat, menjauhi kejahatan. Apa itu saleh adik-adik? Nah, saleh itu adalah seseorang yang mempunyai hubungan atau relasi yang baik kepada Tuhan, atau dia suka beribadah. Adik-adik, siapa yang malas beribadah? Ayo kakak lihat nih. Oh, kakak percaya adik-adik sekolah minggu semua rajin beribadah. Nah adik-adik, bagaimana cara kita supaya kita bisa dikatakan saleh? Kita harus rajin berdoa. Misalnya adik-adik bangun tidur, berdoa nggak? Tadi pagi bangun tidur, berdoa nggak? Bagus. Mau makan, berdoa. Mau sekolah, berdoa. Nah, segala sesuatu yang mau kita lakukan, kita harus berdoa dulu. Nah, apalagi adik-adik? Yaitu rajin membaca Alkitab, ya. Itulah salah satu contoh kita hidup dikatakan saleh. Yang kedua, jujur. Apa itu jujur? Jujur itu berkata, bertindak sesuai dengan fakta atau kenyataan. Jadi adik-adik tidak boleh berbohong. Yang kedua, tidak boleh menyembunyikan kesalahan. Apalagi kadang nih adik-adik misalnya tahu temannya mau melakukan kesalahan, tetapi dia katakan, enggak, aku nggak tahu, pura-pura tidak melihat. Itu tidak boleh. Berarti mengatakan hal yang tidak benar. Itu tidak boleh ya adik-adik ya. Jadi katakanlah sesuai dengan apa yang terjadi. Ya, oke adik-adik ya. Setuju ya? Kita harus berkata jujur. Yang ketiga, tadi dikatakan takut akan Allah. Apa itu takut akan Allah? Nah, kalau takut akan Allah, dia takut melakukan hal yang tidak benar di hadapan Allah. Takut melakukan hal-hal yang tidak baik. Misalnya nih adik-adik, mencuri itu bagus apa tidak? Bagus. Tidak ya. Nah, adik-adik, misalnya adik-adik melihat sesuatu, adik-adik mau mengambil, tetapi karena adik-adik takut akan Allah, adik-adik berkata, nggak jadi, ada Tuhan yang melihat. Walaupun aku bisa tidak diketahui orang, tapi Tuhan melihat. Jadi adik-adik takut akan Tuhan, takut melakukan hal yang tidak baik. Dan yang terakhir, keempat, adalah apa tadi adik-adik? Menjauhi kejahatan. Nah adik-adik nih, apalagi nih adik-adik yang mulai masuk SMP atau yang sudah SMP. Kadang-kadang kan ada teman-teman yang mau bolos atau tidak mau masuk kelas pelajaran karena gurunya misalnya nih agak cerewet. Terus malas sama bu guru, aku cabut nongkrong aja di warung atau di kantin. Tapi kalau yang takut akan kejahatan, dia berkata, aku gimana ya, kayaknya itu tidak baik katanya. Dia berpikir ulang, itu tidak baik, aku sudah melakukan yang jahat kalau aku bolos. Nah dengan itu dia sudah menghindari sesuatu yang tidak baik, menghindari sesuatu yang jahat. Ya adik-adik ya, jadi bolos itu tidak baik ya, khususnya buat adik-adik sudah remaja yang SMP ya. Nah adik-adik, itulah 4 karakter yang dimiliki Ayub yang membuat Allah bangga kepada Ayub. Bukan hanya manusia ya yang bangga kepada Ayub, tetapi Allah sendiri yang bangga kepada Ayub. Adik-adik mau nggak Allah bangga kepada adik-adik? Pasti mau ya. Coba angkat tangan. Siapa yang mau bangga di hadapan Allah? Nah, kalau mau bangga di hadapan Allah, kita harus melakukan hal itu dulu di lingkungan kita. Di lingkungan kita apa dulu? Terhadap mama, papa dulu, di lingkungan keluarga kita dulu, ya. Caranya hormat kepada orang tua, mendengarkan nasihat orang tua, karena orang tua itu adalah Allah yang kita lihat, ya adik-adik ya. Dengan kita menghormati orang tua, kita sudah menghormati Allah, maka Allah akan bangga kepada kita. Banyak hal-hal sederhana yang adik bisa lakukan di keluarga ya, membantu orang tua. Dan terlebih adik-adik yang
sudah sekolah dengan rajin belajar. Dengan rajin belajar, adik-adik pasti mempunyai nilai yang baik, akan membanggakan orang tua, dan Allah pun akan bangga kepada kita. Demikian ya adik-adik ya. Nats kita pada pagi hari ini, semoga adik-adik bisa melakukannya di dalam kehidupan adik-adik setiap harinya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, Bapak Ayub punya 10 anak semuanya. Walaupun dia melewati proses yang sulit, tapi dia lewati bersama Tuhan. Ayub punya 7 anak laki-laki dan 3 orang anak wanita. Hidupnya sangat berkecukupan, namun ia tetap taat. Pada suatu hari semuanya hilang. Sahabatnya Jofar, Elifaz dan Bildad menemani Ayub hanya 7 hari. Istri Ayub pun mengeluh, tapi iman Ayub terus berharap pada Tuhan. Akhir hidup Ayub sangat diberkati karena Ayub taat dan setia. Nah, adik-adik, Bapak Ayub taat dan setia sama Tuhan. Dia mengalami proses hidup yang sulit, tapi dia tidak pernah mengeluh dan takut. Ia mengucap syukur walaupun anak-anaknya hilang, sahabatnya hilang, istrinya pun mengeluh. Tapi Bapak Ayub tetap mengucap syukur di akhir hidupnya. Ayub punya 7 anak laki-laki dan 3 orang anak wanita. Hidupnya sangat berkecukupan, namun ia tetap taat. Pada suatu hari semuanya hilang. Sahabatnya Jofar, Elifaz dan Bildad menemani Ayub hanya 7 hari. Istri Ayub pun mengeluh, tapi iman Ayub terus berharap pada Tuhan. Akhir hidup Ayub sangat diberkati karena Ayub taat dan setia. Tapi iman Ayub terus berharap pada Tuhan. Akhir hidup Ayub sangat diberkati karena Ayub taat dan setia. Karena Ayub taat dan setia. Karena Ayub taat dan setia. Adik-adik, begitulah kisah Bapak Ayub. Walaupun badannya sakit, ia tetap mengucap syukur. Karena iman dan pengharapannya, Tuhan memberi kesembuhan. Mari adik-adik, kita bersyukur dalam suka dan duka. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, masih ingat ayat hafalan minggu lalu? Harus ingat ya. Dan ayat hafalan untuk minggu ini tertulis di
Matius 5 ayat 37 yang berbunyi, "Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Adik-adik, sekarang kita bernyanyi lagi. Aku senang jadi anak Tuhan. Karena ibadah kita sudah selesai, kita berdoa untuk menutup ibadah kita ya. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk ibadah sekolah minggu yang boleh kami laksanakan pada pagi hari ini. Biarlah kiranya semua anak-anak sekolah minggumu ya Tuhan mendapatkan sukacita yang daripada Tuhan. Untuk firman yang sudah disampaikan, biarlah kiranya semua anak-anak boleh meneladani sikap Ayub yang membanggakan hati Tuhan. Bapa di dalam surga, kami serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan yang senantiasa menyertai, memberkati kami apapun dimanapun kami berada. Untuk ibadah kita akan berdoa bersama-sama. Doa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita, doa Bapa kami, kita mengucapkannya bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tapi